Firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar mengenai janji Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 33 ayat 14. Saya akan bacakan Yeremia 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. 15. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. 16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti kita ketahui, kita kadang-kadang setiap hari kan mengikuti berita. Bulan lalu di akhir bulan 24 Februari kalau nggak salah, sampai sekarang di bagian Rusia dengan Eropa, dengan Ukraina, mereka ada operasi militer katanya. Orang-orang banyak langsung berpikiran bahwa ini akan ada terjadi perang dunia ketiga. Sebelum perang ini, COVID. 2 tahun lalu terjadi COVID, penyakit sampar. Karena sekarang baru ada vaksinnya, bukan obatnya tapi vaksin. Hanya untuk pencegahan. Pada masa lalu waktu COVID, banyak hamba-hamba Tuhan dan dari kita juga selalu berkata, ini sudah akhir zaman. Dan ketika perang terjadi, operasi militer di Ukraina, semua membuka ayat Alkitab. Perang dunia ketiga, akhir zaman sedang terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita melihat keadaan di sekeliling kita ini dikit-dikit dihubungkan dengan akhir zaman, dengan kitab Wahyu, dikit-dikit antikris, dikit-dikit apa semua yang sudah mau terjadi. Kita belajar bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes. Ketika penglihatan ini terjadi, cepat atau lambat, ini semua akan terjadi. Mau perang dunia besok, mau perang dunia 10 tahun lagi, itu pasti akan terjadi. Kitab-kitab Wahyu ini pasti akan digenapi. Bukan berarti sekarang ini kita ditakut-takuti oleh ayat-ayat Alkitab. Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes. Yang saya tangkap dari Tuhan ini, kenapa semua ketika terjadi ini baru heboh, terjadi ini baru heboh. Kemarin minyak naik heboh. Materai keberapa dibuka tuh, secupak gandum sedinar katanya. Bentar lagi susah nih gara-gara minyak naik, apa semua naik. Kalau kita pelajari kitab Wahyu bahwa itu semua pasti akan terjadi. Siap tidak siap kita itu pasti semua akan terjadi. Kedatangan Tuhan kedua itu pasti akan terjadi. Saya bukannya setuju dengan peperangan. Saya bukannya setuju juga dengan penyakit sampar, dengan harga naik, tidak. Tetapi bagaimana kita berada di dalam situasi tersebut? Bukan zamannya lagi sekarang, kalau engkau tidak bertobat, engkau akan masuk neraka. Bahwa Tuhan di sini berjanji. Tuhan berjanji bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Tuhan sendiri yang telah berjanji. Bukan kita yang menanyakan janji Tuhan, tapi Tuhan yang berjanji kepada kita. Bahwa dia akan menumbuhkan tunas Daud. Tunas keadilan bagi Daud. Dan keturunan Daud akan menjadi raja. Untuk apa? Untuk kita
anak-anaknya bahwa tunas Daud itu menjadi raja, Daud menjadi raja, dan dari keturunan Daud itu lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus kita, memberikan kita keselamatan. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Tidak mungkin Tuhan menelan ludahnya sendiri, tidak mungkin Tuhan membohongi dirinya sendiri, karena Dia adalah Tuhan. Keselamatan ini terjadi cuma sekali dan selamanya. Jadi kita harus menghargai keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Keselamatan terjadi bukan karena tingkah laku kita, bukan karena kebaikan kita, tapi Tuhan sendiri yang berjanji. Karena Tuhan sayang terhadap kita, mencintai kita sebagai anak-anaknya. Seperti kalau kita menjadi orang tua, kita mencintai anak kita. Kita tidak mungkin kan membuang anak-anak kita. Apapun akan kita lakukan untuk anak kita. Begitupun Tuhan. Tanpa kita minta pun, Tuhan akan memberikan keselamatan pada kita. Begitupun juga pada kondisi saat ini. Pandemi, peperangan, harga minyak naik. Kenapa kita harus khawatir? Kita sebagai anak-anak Tuhan, bukankah Tuhan berjanji keselamatan itu akan ada pada kita? Dan Tuhan berjanji Roh Kudus akan dicurahkan. Tetapi sekarang bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita, kepada anak-anaknya, kepada yang percaya kepadanya dan lahir baru, Roh Kudus ada pada kita. Siapa Roh Kudus itu? Dia adalah Roh Allah, penolong, penghibur, memberikan sukacita pada kita. Kenapa kita tidak menyadari hal seperti ini yang sesungguhnya? Kemarin Tante Eli, Bu Eli, Bu Gembala, Bu Lucy mampir dan kita sempat sharing sedikit bahwa cepat atau lambat ini semua akan terjadi. Tetapi siap nggak kita? Tuhan memberikan gambaran. Tuhan telah membukakan penglihatan-penglihatannya. Bukan lagi untuk kita bertobat. Seharusnya kita bertobat dari kemarin. Tetapi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan sehingga kita tidak merasakan kesusahan itu. Tidak khawatir. Tidak takut lagi untuk melangkah. Mungkin saat ini kondisi kita sedang down. Karena minyak naik, karena semuanya, COVID apapun. Tetapi kita punya Roh Kudus yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Bahwa ketika kita di dalam lembah kekelaman, kita hanya melewati. Saya selalu ingat Mazmur 23. Hanya melewati. Tetapi melewati yang bagaimana? Kadang kita ada melewati jalan yang panjang lama sekali. Kekelaman itu. Kenapa? Karena kita tidak berkomunikasi dengan Roh Kudus. Yang Tuhan telah janjikan dan telah berikan kepada kita. Roh Kudus hanya didiamkan. Tidak dihiraukan. Begitupun kita menghadapi ke depan. Kita tidak pernah bertanya kepada Roh Kudus, langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Selalu khawatir. Ini naik, itu naik, peperangan apa semua khawatir. Pandemi, 666 chip. Dulu vaksin dibilang 66, sekarang toh vaksin semua. Ya kan? Apa yang mesti kita khawatirkan? Ketika kita percaya, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, pasti akan diselamatkan. Ketika kita menyadari siapa kita di dalam Tuhan, siapa Roh Kudus yang ada pada kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, keselamatan ini diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Janji Tuhan yang paling sangat luar biasa. Dia mengorbankan anaknya, mentahirkan kita dari dosa.
Dengan kita mendapat anugerah keselamatan itu, buat apa kita lagi takut untuk menghadapi hal-hal yang ada di depan kita? Ketika kita telah diselamatkan untuk kehidupan selamanya bersama Tuhan. Amin. Untuk apa lagi kita khawatir dalam kehidupan ini? Kemarin juga saya sempat di keluarga beberapa minggu yang lalu kita positif. Apakah ada kekhawatiran? Ada. Kenapa? Karena orang tua saya juga meninggal karena COVID. Begitu kita kena, ya kita khawatir, tetapi kita berbalik mempunyai pikiran bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menyembuhkan kita. Untuk apa lagi kita khawatir? Bukan berarti kita menantang COVID, bukan lagi kita menantang peperangan, tetapi untuk apa kita khawatir? Ketika kita menerima anugerah Tuhan, keselamatan, janji Tuhan, Roh Kudus yang akan memberikan petunjuk bagi kita, penghiburan kita ketika kita lagi susah. Adakah kita mau berbincang-bincang dengan Roh Kudus? Janji Tuhan nomor 2 bagi saya yang sungguh luar biasa. Karena pertama, keselamatan yang Tuhan berikan, pentahiran dari dosa-dosa kita sehingga kita layak berhadapan dengan Tuhan, sehingga kita layak menerima Roh Kudus Tuhan, Roh Allah yang untuk membimbing kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dapat kita lihat contoh Roh Tuhan ini tetap ada pada kita. Kenapa tetap ada? Ketika kita menghargai Roh Kudus itu. Kita bisa lihat contoh antara Daud dan Saul. Dua-duanya diberkati Tuhan. Dua-duanya diberikan Roh Allah. Tetapi kenapa Daud masih mempunyai Roh Allah meskipun dia melakukan dosa? Tapi kenapa Saul melakukan dosa? Roh Allah meninggalkannya. Mengapa Yudas dan Petrus sama-sama ikut melayani Tuhan, sama-sama melihat mukjizat Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan, tetapi kenapa Yudas tidak masuk surga, masuk neraka, tetapi Petrus diselamatkan? Sama-sama menyangkal Tuhan. Kita dapat pelajari di sini bahwa Saul ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak percaya akan kuasa dari Roh Kudus yang telah diberikan Bapa Allah melalui Samuel. Dia melakukan persembahan sendiri karena ingin cepat-cepat menang perang. Karena dia saking percaya dirinya bahwa perang ini pasti dimenangkan. Dia menyembelih korban dengan sendiri. Bukan tugasnya Saul, tetapi tugas Samuel. Sehingga Tuhan marah karena Saul tidak layak. Bukannya tidak layak Saul, tapi bukan maksud Tuhan untuk Saul yang memberikan pengorbanan, tetapi Samuel. Begitupun juga Yudas dan Petrus. Yudas mengambil langkahnya sendiri. Dia tidak percaya akan kuasa Tuhan meskipun dia sudah mengecapnya. Dia langsung mengambil tindakannya sendiri, atau menggantung dirinya sendiri. Tetapi Petrus, dia menunggu Tuhan. Dia menangis, tetapi Yudas tidak pernah menangis. Dia menyesal, tapi tidak pernah di dalam hatinya benar-benar menyesal. Seperti Petrus menyesal. Adakah Petrus minta maaf kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya? Tidak, tapi Tuhan tahu isi hati Petrus. Dia menunggu kedatangan Tuhan. Dia menunggu Tuhan, maukah engkau mengembalakan domba-dombanya? Tuhan sudah datang kepada kita, tetapi kadang kita tidak pernah mau menyadari Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita.
Terkadang kita mendiamkan Roh Kudus, menganggurkan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apakah kita meninggalkan Tuhan? Tidak, tapi kita cuek. Tidak mau mendengar. Karena Roh Kudus tetap ada pada diri kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita berada. Tapi kita tidak menghiraukan daripada Roh Kudus itu. Padahal ketika kita berbicara dengan Roh Kudus, kita mengandalkan Roh Kudus, semua Tuhan kasih jalan, memberikan kekuatan penghiburan bagi kita untuk menghadapi hal-hal yang bukan sesuai dengan keinginan kita. Kehidupan kita mungkin karena kedagingan kita, yang kita inginkan selalu yang enak-enak. Sekalinya susah kita teriak-teriak. Betul, kita harus berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan yang hanya memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua hal. Tapi adakah kita mau ketika kita berseru kepada Tuhan, menyadari diri kita, bersyukur di dalam kesesakan kita. Bukannya berarti kita berseru tetapi kita minta yang enak-enak. Tetapi kita berseru, Tuhan, Engkau hadir dan Engkau menjaga kita, membimbing kita melewati ini semua. Mengucap syukur Engkau masih ada dalam kehidupan kita, masih membimbing kita. Bukan berarti kita berseru kepada Tuhan untuk minta ini, minta itu, minta ini. Semua juga ingin yang enak-enak. Tetapi berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan melihat hal-hal yang tidak pernah engkau lihat dan pikirkan. Ketika kita berseru kepada Tuhan untuk melihat hal-hal yang Tuhan janjikan kepada kita, itu kita harus sadari, bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi dengan kehendak Tuhan. Contoh seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Selama di padang gurun Tuhan memberikan semuanya, tapi mereka tidak pernah bersyukur. Mereka hanya teriak minta daging ketika roti mana yang diberikan. Ketika Tuhan kasih burung-burung, mereka minta lebih lagi. Mereka tidak pernah mengucapkan syukur bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai padang gurun, tidak ada yang pernah sakit. Dan mereka sebenarnya membawa emas-emas, kemarin Bu Lucy bilang. Betul, semua emas-emas di Mesir dibawa oleh bangsa Israel. Tetapi selama perjalanan dari Mesir sampai ke padang gurun, ada nggak mereka memikirkan emas tersebut? Tidak pernah. Tetapi mereka memikirkan emas itu ketika apa? Ketika Musa sedang bertemu Tuhan di Gunung Sinai. Karena mereka tidak pernah mau mengucap syukur. Semua bertahap, dari makan, minum, pakai, sehingga mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Demi apa? Demi kepuasan mereka. Mereka tidak ingin berterima kasih, mengucap syukur. Lalu dia menantang sendiri kepada Tuhan. Tuhan, Kau berikan deh, apapun kita laksanakan. Tapi begitu diberikan apa? Mati 5.000 orang. Tetapi ketika kita, masa Tuhan Yesus telah lahir, mati kayu salib, bangkit, tanpa kita minta, Tuhan memberikan keselamatan, janji-janji itu, memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. 5.000 orang bertobat. Percayalah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi ke depan ini mungkin akan banyak berita-berita hoax. Peperangan pun dibikin berita-berita yang hoax. Dari sisi ini, dari sisi itu. Nanti semua juga nanti ke depannya kita semua selalu mau ini yang damai. Kita selalu mau yang nyaman. Tetapi Alkitab berkata, cepat atau lambat,
semua akan digenapi. Selama perjalanan inilah, penggenapan inilah, di mana posisi kita. Bukan lagi berbicara mengenai pertobatan dengan tidak melakukan hal dosa, tetapi berlangkah menghadapi perjalanan ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, dengan tidak takut dan khawatir terhadap apa yang akan terjadi di depan kita. Dan juga kita harus memberikan contoh kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Biar Roh Kuduslah yang terpancar di dalam kehidupan kita. Dengan kasih Tuhan, mengasihi sesama kita, saling tolong menolong, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Ketika kita ada Roh Kudus, urapan itu ada. Tetapi janganlah sekali-sekali menilai kita tidak punya urapan. Jangan sekali-sekali menilai mereka tidak punya urapan. Mereka yang tidak punya urapan adalah yang tidak percaya dengan Roh Kudus. Mereka yang tidak mempunyai Roh Kudus. Janji Tuhan itu buat kita itu sangat sungguh luar biasa. Ketika Roh Kudus ada pada kita, urapan itu pun ada. Tetapi seperti saya bilang, kita tidak pernah mengetahuinya. Kita tidak pernah mau menyadarinya. Urapan itu sangat berharga. Urapan itulah yang akan dilihat oleh sesama kita, yang terpancar. Bukan tentang kita lagi, tapi tentang Kristus. Kita harus menundukkan terhadap diri kita terhadap Kristus. Biar Kristus yang ada dalam kehidupan kita, biar Kristus yang menunjukkan jalan kepada kehidupan kita. Biarpun kita menghadapi persoalan-persoalan di depan, urapan itu tetap ada. Karena urapan itulah yang akan menolong kita, yang membantu kita. Sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, biar kita semua tetap yakin, bukan hanya yakin tapi percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Keselamatan, pentahiran daripada dosa, dan kasih karunia Tuhan kepada kita, Roh Kudus yang ada pada kita, kita percaya, kita amini, hidup di dalam Dia. Saya juga sharing kemarin, kadang-kadang selama pandemi mungkin kita malas berdoa, malas menyembah, tetapi ketika mau mulai lagi emang berat. Betul. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika engkau tidak merasakan lagi itu semua, baliklah seperti apa yang kau lakukan dulu, sehingga cinta mula-mula itu tumbuh lagi. Seperti kita pasangan suami istri mungkin, atau pada anak-anak, pada orang tua, kita udah saling seperti apa, ingat waktu pacaran dulu, ingat waktu pertama kali mempunyai anak, ingat pertama kali orang tua sayang kepada kita. Bukan kejelekan-kejelekan yang kita ingat, tapi kebaikan-kebaikan dan kasih-kasihnya yang kita ingat. Sehingga itu akan memulai lagi, memekarkan lagi hati kita. Seperti kita pun juga belajar lagi, melangkah lagi bersama Tuhan. Sehingga kita boleh memiliki cinta mula-mula sampai selama-lamanya. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita berjalan bersama Tuhan dan memenangkan kehidupan ini. Sehingga kita boleh hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa janji Tuhan itu tetap ada pada kita. Bahwa Roh Kudus yang telah Tuhan berikan dengan cuma-cuma bagi kita, biarlah itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh tetap berkarya, menunjukkan kepada dunia bahwa ini anak-anak Tuhan. Ini urapan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Haleluya Yesus.
Terima kasih ya Aba ya Bapa dalam surga atas